Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, mengawali hari kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari, adalah dari Mazmur pasal 31, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah hidup berserah kepada Tuhan. Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, termasuk saya dan saudara, setiap kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah makhluk yang terbatas. Ada begitu banyak keterbatasan dalam hidup kita, ada begitu banyak kelemahan dan ketidakmampuan kita. Siapapun dia, manusia itu adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Setiap manusia butuh otoritas, butuh kuasa yang mengatur alam semesta, yaitu kuasa dari Allah. Dan Allah sendiri menciptakan kita. Dia ingin supaya kita atau supaya manusia dekat dengan Dia dan hidup intim dengan Dia, berserah kepada Dia. Karena dalam keterbatasan manusia, Allah rindu ikut campur tangan di sana supaya manusia mengenal Dia sebagai Allah yang begitu baik dalam kehidupan manusia. Saat ini saya percaya setiap kita punya konteks dan keadaan, situasi, masalah dan sebagainya yang kita alami dalam hidup kita. Dan dalam semuanya itu, apakah kita rindu campur tangan Tuhan? Apakah kita rindu kuasa yang maha tinggi itu ikut campur tangan dalam kehidupan kita? Tentu saja setiap kita merindukan itu saudara. Dan bagaimana supaya kita mengalami kuasa atau otoritas Allah ikut bekerja di dalam kehidupan kita? Tentu saja dengan kita hidup berserah kepada Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara. Di tengah-tengah banyaknya manusia yang melupakan Tuhan, di tengah-tengah banyaknya manusia yang merasa bahwa dia mampu, padahal dia penuh dengan keterbatasan, yang mulai melupakan Tuhan, yang mulai mengabaikan Tuhan yang menciptakan dia, yang menciptakan bumi yang dia pijak, yang menciptakan angin dan oksigen yang dia hirup setiap saat. Tapi saat ini saudara, di tengah-tengah manusia yang mengabaikan Tuhan, saya dan saudara, biarlah kita hidup berserah kepada Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita hidup berserah kepada Tuhan dan apa yang kita alami ketika kita hidup berserah kepada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara. Mazmur pasal 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia.
Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks Mazmur pasal 31 ayat 6-9 ini adalah di mana pemazmur yaitu Daud menegaskan bagaimana dia menjalani segala situasi kehidupannya. Di mana di ayat 6 dia berkata, "Ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku." Daud menghadapi situasi yang sulit, di mana musuh seringkali ingin mencelakakan dia, di mana dia butuh perlindungan, dia butuh satu kuasa melampaui dari kuasanya untuk melindungi dia, satu otoritas melampaui dari dia untuk melindungi dia. Karena Daud sadar, sekalipun dia adalah orang yang diakui sebagai orang yang luar biasa, orang berprestasi, tetapi Daud sadar bahwa dia manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dia butuh Tuhan. Dia butuh Allah yang punya kuasa, yang punya otoritas atas segala sesuatu. Sehingga saudara, dalam dia menjalani hidupnya, dia berkata, "Kepadamulah kuserahkan nyawaku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Artinya saudara, Daud orang yang luar biasa itu, orang yang berprestasi itu, namun dia pun berkata bahwa ke dalam tangan Tuhan dia serahkan hidupnya, ke dalam tangan Tuhan dia serahkan nyawanya. Artinya dia berserah kepada Tuhan. Seharusnya setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini harusnya berserah kepada Tuhan. Kalau Daud pun berserah kepada Tuhan, terlebih hari ini kita yang sedang merenungkan firman Tuhan ini, seharusnya saya dan saudara kita hidup benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita hidup berserah sepenuhnya, berserah total kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Daud berserah kepada Tuhan? Kita melihat selanjutnya saudara, di mana Daud berkata, "Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan." Daud di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, sekalipun manusia mengabaikan Tuhan, manusia hidup menyembah berhala, menduakan Tuhan, tetapi Daud berkata sebagai bukti dia berserah kepada Tuhan, dia berkata, "Kepadamu aku percaya." Dia memilih cara hidup yang berbeda, yaitu hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang dia kerjakan, itulah yang dia lakukan sebagai bukti dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh apapun situasi, apapun kondisinya. Hari ini saudara, dalam situasi hidup kita masing-masing, bukti kita berserah kepada Tuhan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Saudara, ada berbagai macam orang yang hidup di dunia ini. Ada orang yang gampang dia berserah kepada Tuhan kalau hidupnya lagi dalam masalah. Asal dia sedang ada dalam masalah, dia gampang berserah kepada Tuhan. Dia berdoa, dia banyak menangis di kaki Tuhan. Tetapi ketika dia senang, ketika semuanya baik, ketika Tuhan sudah menjawab, akhirnya dia lupa Tuhan. Ada orang yang demikian. Tapi ada orang yang kalau lagi diberkati, kalau lagi senang, dia gampang bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau lagi susah, dia langsung mencari yang lain. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia kalau bebannya sedang berat. Orang-orang yang demikian biasanya langsung terlibat dengan perdukunan, okultisme, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara, hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam segala situasi hidup kita, baik senang, baik susah, apakah saudara mampu berserah dan percaya kepada Tuhan? Saat saudara sulit, saat masalah berat, saat tantangan berat, mampukah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saudara serahkan hidup saudara kepada Dia?
Saudara tidak mau terlibat dalam perdukunan, terlibat dalam okultisme. Tapi saudara sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Saat saudara senang, apakah saudara tetap ingat Tuhan? Saudara tetap berserah kepada Tuhan? Biarlah itu yang kita lakukan, saudara. Apapun yang terjadi, situasi sulit, situasi senang, kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah bukti kita berserah kepada Tuhan. Dan kemudian kalau kita mampu percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, seperti yang dilakukan oleh Daud, apa yang akan terjadi? Yang pertama, saudara, ketika ayat 6 Daud berkata, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Lalu kemudian dia menegaskan apa yang dia alami. Dia berkata, "Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, maka yang dia alami yang pertama adalah di mana Tuhan memberi kebebasan bagi dia. Daud yang seringkali menghadapi musuh, menghadapi ancaman, bahkan Daud yang seringkali hendak mau dibunuh oleh Saul berkali-kali, tetapi ternyata Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Ketika dia menghadapi musuh yang jauh lebih besar daripada dia dan pasukannya, Tuhan membebaskan lagi dan memberi kemenangan bagi dia. Saudara, itulah yang dilakukan dan dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Apapun terjadi, dia berserah kepada Tuhan, dan kemudian yang dia alami, Tuhan membebaskan. Hari ini, apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari Tuhan? Mungkin ada masalah, persoalan, beban yang sedang menindih hidup saudara. Apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari segala masalah, tantangan, persoalan, dan beban kehidupan saudara? Allah mengulurkan tangan mengangkat bebanmu. Allah campur tangan bekerja dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia memberi kebebasan bagi saudara. Kalau saudara rindu akan hal itu, saudara, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Maka saudara akan lihat Allah memberi kebebasan. Sekalipun mungkin saudara tidak gampang dan tidak seperti membalikkan tangan. Ketika kita berkata, "Tuhan, aku percaya apapun situasi hidupku, aku percaya Tuhan akan membebaskan aku," dan sebagainya, dan kemudian kita tunggu, tidak ada yang terjadi. Dengar saudara, sekalipun saudara sudah lama menunggu campur tangan Tuhan dan belum ada yang terjadi, dengar, tetaplah berserah kepada Tuhan sampai saudara lihat Allah sungguh-sungguh campur tangan dalam hidup saudara. Saya pernah mengalami, saudara, di mana satu kali saya mengalami situasi yang sangat sulit. Istri saya sakit parah, saudara. Dan kemudian waktu itu dokter menyarankan kami berobat selama 6 bulan karena dia bermasalah pada paru-parunya. Kami berobat bukan hanya 6 bulan, sampai 7 bulan kami berobat. Tetapi situasinya waktu itu tetap buruk, malah semakin buruk. Dan kemudian waktu itu, saudara, saya berdiskusi dengan istri saya, lalu kemudian kami sepakat untuk berhenti berobat. Karena waktu itu butuh biaya yang begitu besar, padahal saya masih ada dalam perintisan. Untuk makan saja sangat pas-pasan. Tetapi saya melihat waktu itu, saudara, ketika kami berkata bahwa kami mau mengandalkan Tuhan, sebenarnya waktu kami berobat pun kami tetap berdoa. Tetapi waktu itu ada keyakinan di hati bahwa kami harus berhenti berobat dan mencari kehendak Tuhan. Dan waktu itu kami lakukan, saudara. Apa yang terjadi? Tidak seperti membalikkan tangan. Dalam sekian waktu lamanya saya melihat dia seringkali makin parah. Dan kalau kambuh, saudara, itu sangat mengkhawatirkan pada waktu itu. Tetapi yang luar biasa adalah lama-kelamaan saya melihat mujizat mulai terjadi. Dia mulai disembuhkan. Di mana pada waktu itu, saudara, Tuhan menuntun saya untuk memberi istri saya jus wortel, di mana saya membaca dari satu buku, lalu kemudian saya kasih tiap hari, dan semuanya makin baik. Artinya apa, saudara? Terkadang ketika kita mengambil langkah penyerahan dan iman kepada Tuhan, tidak dengan seketika membalikkan tangan mujizat terjadi. Seringkali Tuhan juga bekerja melakukan mujizat melalui proses. Nah, pada waktu itu, saudara, ketika saya berkata kita berhenti berobat, dan kemudian pada waktu itu berkali-kali dia kambuh dan keadaannya makin buruk,
Waktu itu kalau saya berkata, Tuhan di mana? Lalu saya berhenti mengandalkan Tuhan, saya tidak akan melihat mujizat. Tapi ketika saya terus bertahan, apapun situasinya, kami bergandengan tangan, kami saling menguatkan, saya berdoa bagi dia, seringkali saya menumpangkan tangan, saya merangkul dia, saya menumpangkan tangan, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya mujizat terjadi dan dia sehat sampai hari ini, saudara. Itu sudah terjadi lebih 10 tahun. Betapa ajaib Tuhan. Sekalipun mujizat itu tidak seketika terjadi, tetapi yang pasti adalah dia membebaskan, dia melakukan mujizat ketika kita berserah kepada dia. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi yang saudara alami. Tuhan pasti akan mengerjakan kebebasan dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, saudara, adalah di ayat 8, di mana di sana dikatakan, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu." Dan kemudian dia berkata, "Sebab engkau telah menilik sengsaraku dan telah memperhatikan kesesakan jiwaku." Dengar saudara, ketika Daud berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang kedua yang dia alami adalah Tuhan menilik sengsaranya, Tuhan memperhatikan segala sengsaranya, dan kemudian Tuhan memperhatikan kesesakan jiwanya. Artinya apa? Daud mengalami bahwa Tuhan tidak mengabaikan dia. Tuhan memperhatikan segala masalah, tantangan, kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Tuhan memperhatikan dia. Tuhan membebaskan dia dari segala kesesakan yang dia alami di sepanjang kehidupannya. Allah bekerja luar biasa. Tuhan perhatikan seluruh perjalanan hidup Daud, dan Tuhan memperhatikan kesesakannya ketika dia berserah kepada Tuhan. Hari ini adakah saudara sedang mengalami kesesakan? Hidup saudara ditindih oleh masalah persoalan, dan terkadang saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang memperhatikan saudara, dan mungkin kenyataan bahwa keluarga mungkin sudah mulai menjauh dari saudara. Tetapi dengar, hari ini ada satu pribadi yang memperhatikan, yang siap memperhatikan saudara, menilik sengsara saudara di setiap waktu. Mungkin saat ini ekonomimu hancur, usahamu, bisnismu hancur karena situasi ini, dan kemudian orang-orang mulai menjauh dari kehidupan saudara. Dengar saudara, sekalipun orang-orang semua menjauh dari kehidupan saudara, ada satu pribadi yang memperhatikan saudara. Dialah Allah. Dia menilik segala sengsaramu, dia memperhatikan kesesakanmu ketika engkau hidup berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan dalam segala situasi. Berserahlah kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang ketiga yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, "Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuhku, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Arti dari ayat yang ke-9 ini, saudara, adalah di mana Daud seringkali menghadapi musuh-musuhnya, dan sekalipun musuh-musuhnya seringkali adalah musuh yang jauh lebih besar kekuatan mereka daripada kekuatannya dan pasukannya, yang terjadi adalah ketika dia berserah kepada Tuhan, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di ayat 9 ini dia menegaskan dan menerangkan apa yang dia alami. Tuhan tidak menyerahkan dia ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakinya di tanah yang lapang. Artinya Tuhan memberi dia kemenangan. Tuhan memberi Daud kemenangan saat dia menghadapi musuh, ketika dia berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini, rindukah saudara mengalami kemenangan atas tantangan hidup saudara? Rindukah saudara mengalami kemenangan atas persoalan kehidupan saudara? Rindukah saudara mengalami kemenangan atas masalah ekonomi saudara? Allah menegakkan saudara, dan akhirnya orang-orang melihat bagaimana Tuhan campur tangan dan memulihkan kehidupan saudara. Saya percaya semua kita rindu akan hal itu saudara. Dan untuk kita mengalami itu, sekali lagi, mari kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan dari pengalaman hidup Daud.
di mana dalam sepanjang perjalanan hidup Daud, dia menegaskan bahwa dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bagaimana dia serahkan hidupnya kepada Tuhan? Dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun situasi dan kondisinya, baik buruk maupun baik keadaannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian apa yang dia alami, saudara? Yang pertama, Tuhan membebaskan dia. Kemudian yang kedua, dia sengsaranya ditilik oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, kesesakannya diperhatikan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan menegakkan dia, memberi dia kemenangan atas musuh-musuhnya. Puji Tuhan, saudara. Mari berserah kepada Tuhan dengan tetap percaya kepada Dia dalam segala situasi. Maka janji-janji firman Tuhan ini akan digenapi di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Raih janji firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa, saudara. Kita akan berdoa buat segala pergumulan saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan,
dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka,
Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI, Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.